Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Alin, tentunya masih dalam pembahasan tryout ke-8 tes skolastik literasi bahasa Indonesia. Seperti biasa, ada 30 soal yang disajikan, dan kita akan bahas satu persatu. Oke, dimulai dari soal yang pertama ya. Baik, di sini disediakan sebuah teks yang lumayan panjang. Seperti biasa, kalau kita melihat teks yang cukup panjang, kita bisa langsung fokus ke pertanyaannya. Ya, berikut adalah fakta. Berdasarkan bacaan tersebut adalah oke. Kita tahu bahwasanya fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Biasanya ciri-cirinya itu berupa angka yang dimunculkan atau kejadian yang telah terjadi. Gitu. Adapun fakta yang ada di dalam paragraf atau bacaan di atas itu ada pada opsi jawaban C. Nih. Opsi jawaban C. Nah, ini ya. Oke, yang ini. Opsi jawaban C ini yang benar. Oke. Ini saya hapus karena kelewat ya. Ini adalah opsi jawaban yang benar ya, yaitu jumlah karyawan difabel terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat ya, dengan 296.000 orang. Kita lihat di Provinsi Jawa Barat nih di sini. Ini menduduki angka paling banyak dibandingkan dengan provinsi yang lain, di mana jumlahnya adalah 296.000. Ini merupakan fakta ya, fakta yang ada di dalam bacaan gitu. Jadi opsi jawaban C adalah opsi jawaban yang tepat. Baik, kita lanjut soal nomor 2 ya. Berikut adalah negasi. Negasi itu artinya hal yang bersifat negatif atau bertolak belakang dari pernyataan yang benar berdasarkan paragraf kedua pada teks tersebut kecuali. Oke, kecuali yang mana nih ya? Oke, opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C. Ya. Fungsi pengawasan implementasi UU oleh Kemenaker belum optimal. Ingat, negasi adalah pembantahan atau sesuatu yang bertolak belakang, ya. Maka negasi dari pernyataan yang benar alias pernyataan yang salah, ya. Itu artinya kita diminta untuk mencari pernyataan yang salah. Kemudian ada ingkaran kecuali nih. Berarti pengecualian dari pernyataan yang salah, berarti kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar, yaitu opsi jawaban C. Dan ini ada pada pernyataan yang terdapat pada paragraf kedua nih di sini. Karena ada kata-kata belum optimal di sini ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang ada di dalam paragraf gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C. Lanjut soal nomor 3. Berdasarkan teks tersebut, dari 440 perusahaan yang tercatat oleh Kemenaker, berapa tenaga kerja disabilitas yang berhasil terserap? Oke. Berapa sih yang berhasil terserap di sini? Jawabannya yaitu opsi jawaban yang D, 2.851. Oke, ini jawaban yang tepat. Ya, ini berasal dari mana? Berasal dari ini nih. Ya, dari jumlah itu tenaga kerja disabilitas yang terserap baru sekitar 2.850 orang atau sekitar 1,2%. Jadi ini sesuai dengan apa yang ada di dalam bacaan. Baik, lanjut ya soal nomor 4. Berdasarkan grafik, jika Sulawesi Selatan berhasil menyerap 140.000 karyawan difabel, maka apa yang terjadi? Kan seperti itu ya. Maka jika berhasil
menyerap, maka jawaban yang tepat adalah opsi jawaban D. Provinsi Banten akan berada di urutan kelima setelah Sulawesi Selatan. Oke. Banten kan sebelumnya ada pada kedudukan keempat nih, ya. Tapi kalau Sulawesi Selatan berhasil di angka 140.000, sementara Banten kan 139, maka posisi dari Sulawesi Selatan ini akan berada di urutan keempat ini, ya. Dan Banten otomatis akan di bawahnya, yaitu berada di urutan ke-5. Jadi opsi yang tepat adalah opsi jawaban D. Begitu ya. Kita lanjut soal nomor 5. Selisih antara Provinsi Sumatera Selatan dan Banten terkait penyerapan karyawan difabel adalah, oke, kita lihat Provinsi Sumatera Selatan ada di angka 7 ya, ada di nomor 7 sebanyak 75.000. Sementara Banten itu ada di angka 139. Jadi kita kan diminta untuk menghitung selisih. Kita tinggal kurangi saja 139 ya, dikurangi 75. Nanti akan dapat jawaban yang tepat. Dikurangi 75. Angkanya akan menjadi mohon maaf, ini saya salah di sini nih. Seharusnya yang dilingkari itu yang nomor 9. Karena pertanyaannya kan Sumatera Selatan. Saya justru mengininya Sulawesi Selatan. Jadi bukan dikurangi 75 ya, oke. Melainkan Sumatera Selatan ada di angka 67.000. Jadi tinggal dikurangi 67. Oke, ya. Jadi angkanya akan dapat berapa? Akan dapat 72. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban B, yaitu 72.000 karyawan di fabel. Gitu ya. Baik, lanjut soal nomor 6. UU yang mewajibkan mempekerjakan sedikitnya 1-2% penyandang disabilitas adalah UU yang mana gitu ya. Oke, kita lihat bahwasanya di sini ada yang membawahi ya, undang-undang yang membawahi. Kita wajib mempekerjakan sedikitnya 1-2%. Jawaban yang tepat adalah opsi jawaban D, UU nomor 8 tahun 2016 ya. Jadi opsi yang tepat adalah yang ini. UU nomor 8 tahun 2016. Karena ada di dalam teks di sini ya. Padahal Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mewajibkan pemerintah daerah, BUMN, BUMD mempekerjakan paling sedikit 2%. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7 masih dengan teks yang sama. Berdasarkan grafik tersebut, berapa sih jumlah karyawan difabel di Banten dan Riau? Oke, di Banten dan Riau. Banten ada 139.000, sementara di Riau ada 70.000 nih ya angkanya. Kita tinggal jumlahkan saja, karena kan berapa jumlah kan berarti keseluruhan. Kalau selisih berarti kita kurangi. Karena ini berapa jumlah, jadi kita wajib ditambah 139 ditambah 70. Maka akan dapat hasil berapa? Dapat hasil 209. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban E, 209.000.
Lanjut soal nomor 8 dengan teks yang berbeda. Di sini membahas mengenai wayang ya. Pertanyaannya adalah, pada teks laporan hasil observasi di atas, bagian struktur yang menyatakan pernyataan umum atau klarifikasi adalah, kita cari hal yang masih bersifat umum. Ya, ada di mana? Yaitu ada pada opsi jawaban A. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Ini merupakan sebuah pernyataan umum ya, dan ini ada pada paragraf pertama, kalimat pertama. Jadi ini menjadi jawaban yang paling tepat. Baik, lanjut soal nomor 9 dengan teks yang masih sama, yaitu wayang. Pertanyaannya adalah, pada teks laporan hasil observasi di atas, bagian struktur yang menyatakan deskripsi manfaat adalah, jadi di sini yang menjelaskan mengenai manfaat dari apa? Dari wayang gitu. Ada pada opsi jawaban mana? Yaitu opsi jawaban E, ya. Di sini terlihat nih, dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan, dan lain sebagainya. Ini menjelaskan bahwasanya kalimat tersebut mengandung struktur deskripsi manfaat dari apa yang dibahas, yaitu tentang wayang. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban E. Lanjut, soal nomor 10 masih dengan teks yang sama. Tentukan verba pada paragraf pertama. Oke, kita fokus pada paragraf pertama di sini. Verba itu kan kata kerja. Jadi kita perlu mencari kata-kata yang merupakan bentuk kata kerja. Oke, di sini kita lihat yang merupakan bentuk kata kerja yang mana sih? Yaitu ada pada opsi jawaban A. Kata menetapkan, kata adalah, dan membawahi. Ini merupakan bentuk verba ya, atau kata kerja. Ada nggak sih di paragraf pertama? Ada. Kita lihat ya, dari mulai menetapkan. Ya, ini membawahi ada nih. Oke. Adalah juga ada. Oke. Oke. Nih, menetapkan nih. Ada ya, ada semua. Menetapkan adalah dan membawahi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban A. Lanjut soal nomor 11 masih dengan teks yang sama. Oke, pertanyaannya adalah kalimat definisi yang terdapat dalam penggalan teks laporan hasil observasi adalah, tentu ada pada opsi jawaban A. Definisi apa yang dibahas? Yaitu definisi wayang. Ya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Ini menjadi opsi jawaban yang paling tepat. Baik, lanjut soal nomor 12. Kata mahakarya memiliki makna yang sepadan dengan kata kita lihat. Maha itu kan sesuatu yang besar atau sesuatu yang gemilang ya, dikaitkan dengan karya. Jadi akan menjadi kata karya yang besar atau karya yang gemilang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, dan ini sesuai juga dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Lanjut soal nomor 13 dengan teks yang berbeda. Di sini membahas mengenai teks cerita sejarah. Pertanyaannya adalah, isi penggalan cerita sejarah tersebut adalah menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang kelahiran seorang putri. Ini nampak pada kata-kata ini. Di sebuah kerajaan lahirlah seorang putri cantik. Dia bernama Putri Natasha. Jadi yang dibahas adalah tentang kelahiran seorang putri. Lanjut, soal nomor 14. Bagaimanakah karakter orang-orang dari pihak istana yang tergambar dalam cerita sejarah tersebut? Karena orang-orang di istana itu bersedia untuk merawat anak yang tergeletak di depan istana, di depan gerbang.
maka bisa dikategorikan bahwasanya orang-orang yang ada di istana ini memiliki karakter berbudi pekerti luhur karena mereka bersikap sangat baik dan tidak membiarkan bayi kecil ini tergeletak begitu saja. Mereka justru tidak tega untuk menyingkirkannya, lalu diasuh oleh pihak istana. Dari sini aja sudah terbukti bahwasanya mereka memiliki budi pekerti yang begitu luhur. Gitu. Lanjut soal nomor 15. Apa kemungkinan yang akan terjadi pada bayi mungil Andin jika pihak istana tidak menolongnya? Oke, di cerita sejarah tersebut kan diceritakan bahwasanya bayi yang diberi nama Putri Andin ini kan ditolong oleh orang-orang di istana atau pihak istana. Tapi kalau misalkan pihak istana ini tidak menolong, maka apa yang akan terjadi dengan bayi tersebut? Kemungkinan bayi Andin ini bisa saja tidak selamat. Karena kan pasti kalau berada di luar istana itu kan dingin lah dan lain sebagainya. Bisa jadi bayi tersebut kena dehidrasi, kelaparan, atau mungkin bayi tersebut lahir prematur, suhunya tidak stabil. Itu kemungkinan itu bisa saja terjadi jika pihak istana itu tidak menolong. Maka jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C, yaitu bayi Andin bisa saja tidak selamat, gitu ya. Lanjut soal nomor 16 dengan teks yang berbeda. Ini untuk menjawab soal nomor 16 hingga 18. Kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut tidak tepat karena di sini ya tahap awal mempercayakan pihak swasta mengelola 2 koridor. Di sini kenapa sih tidak tepat kalimatnya? Karena ya jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu ketidaklengkapan unsur kalimat berupa subjek ya. Di sini itu tidak ada subjeknya ya. Di sini hanya ada predikat yaitu kata mempercayakan. Nah, harusnya ada subjeknya. Misal Gubernur DKI mempercayakan pihak swasta dan lain sebagainya. Sementara di kalimat ini itu tidak ada. Maka ini menjadi tidak tepat karena tidak ada subjek ya. Baik. Lanjut soal nomor 17 dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah berdasarkan bacaan teks di atas, apa kemungkinan yang paling mungkin terjadi jika strategi pembangunan LRT yang telah direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta justru mengalami kerugian? Oke, ini kan ada kata-kata seperti ini nih. Jika untung, nanti 5 koridor akan dibiayai sendiri. Maka jika tidak untung atau rugi, otomatis 5 koridor ini tidak akan bisa dibiayai sendiri ya. Itu kemungkinan yang paling mungkin terjadi. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban A gitu. Lanjut soal nomor 18. Ide pokok pada paragraf di atas yang tepat adalah di sini kita lihat paragraf pertama, kalimat pertama yang dibahas adalah Gubernur DKI Jakarta mengubah strategi dalam membangun LRT. Jadi karena ini kalimatnya masih general atau membutuhkan deskripsi lebih lanjut, maka ini bisa dikategorikan sebagai ide pokok. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Gubernur DKI Jakarta mengubah strategi pembangunan LRT. Gitu. Lanjut, kita bahas soal nomor 19 dengan teks yang berbeda nih. Di sini membahas mengenai novel sejarah. Mengandung nilai apakah kutipan novel sejarah di atas? Ya, kita lihat di dalam teks bahwasanya ada kata-kata seperti ini. Sebagian pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Ya, jadi mereka mau bahu-membahu untuk menyumbang tenaga untuk pembuatan ya atau mengadakan dapur raksasa di sini. Jadi dari sini saja sudah terlihat bahwasanya nilai yang muncul adalah nilai sosial karena terlihat bahwasanya para warga ya pengantar sumbangan pria wanita itu mau bahu-membahu untuk menyumbangkan tenaga gitu ya. Kita lanjut soal nomor 20.
Kata berimbuhan yang salah dalam penggalan paragraf di atas adalah kata terbesar, opsi jawaban A. Kenapa? Karena seharusnya tidak perlu ditambahkan kata berimbuhan ter. Cukup besar saja, maka akan menjadi lebih efektif. Contoh, sebagian besar pengantar sumbangan ya. Kalau terbesar berarti kan itu kan yang paling, berarti kan ada kalimat pelengkap gitu loh, gitu. Jadi ini tidak tepat ya. Baik, lanjut. Kita bahas nomor 21. Di sini ada kalimat biografi tentang Sutomo. Ya, pertanyaannya adalah pernyataan-pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah yang sesuai dengan isi di dalam penggalan paragraf di atas, yaitu opsi jawaban A. Nih. Sutomo lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tamat dari LS di Bangil, ia melanjutkan studinya di Stovia, Jakarta. Pada masa kemahasiswaannya itulah ia tampil sebagai penggerak berdirinya Budi Utomo. Ini merupakan pernyataan yang sesuai dan ada di dalam teks ya di sini nih. Ya, Sutomo mengikuti sekolah rendah Belanda di ILS Bangil, lalu melanjutkan studinya ke Jakarta, yaitu di Stovia. Gitu, itu sesuai ya. Jadi opsi jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah opsi jawaban A. Lanjut soal nomor 22. Pertanyaan berikut yang jawabannya tidak terdapat di dalam penggalan paragraf tersebut adalah yaitu opsi jawaban D. Mengapa Sutomo memutuskan untuk pindah sekolah ke Jakarta? Ini tidak dijelaskan. Di sini hanya dibahas mengenai Sutomo yang melanjutkan studinya ke Jakarta. Ya, tapi tidak dijelaskan alasannya mengapa Sutomo ini lanjut sekolah di Jakarta nih dibandingkan di Bangil gitu. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban D. Kita lanjut soal nomor 23. Jika Sutomo tidak aktif bergerak saat masih menjadi mahasiswa, kemungkinan yang paling mungkin terjadi berdasarkan isi teks adalah di sini kan ditulis bahwasanya pada masa kemahasiswaannya inilah ia tampil sebagai penggerak utama. Ada kata-kata penggerak utama. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Sutomo ini pelopor. Pelopor apa? Berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Maka kalau Sutomo ini tidak aktif, maka organisasi Budi Utomo ini tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin berdiri. Jadi yang tepat opsi jawaban A. Karena Sutomo ini adalah penggerak utama atau pelopor. Ya, gitu. Lanjut, soal nomor 24 ini dengan teks yang berbeda. Saya baca soalnya. Ikhtisar kutipan paragraf tersebut adalah jawaban yang tepat adalah opsi jawaban B. Yaitu pendidikan adalah proses berkesinambungan dalam memanusiakan manusia menjadi manusia utuh dan berbudaya sesuai potensi yang dimiliki. Di sini kan dituliskan bahwasanya pendidikan ini adalah proses memanusiakan manusia. Gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pendidikan yang mengarah kepada proses berkesinambungan dalam memanusiakan manusia secara utuh gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban B. Lanjut soal nomor 25. Analogi yang digambarkan pada bacaan teks di atas adalah analogi adalah perumpamaan. Jadi kita lihat di sini ya. Ada pada kalimat pertama nih, berbicara tentang pendidikan sebenarnya sama halnya. Ini kan berarti bicara analogi. Sama halnya dengan berbicara tentang kehidupan. Jadi perumpamaannya adalah antara pendidikan dan kehidupan. Opsi jawaban yang tepat adalah yang A, menggambarkan makna pendidikan sepadan dengan kehidupan. Gitu ya. Lanjut soal nomor 26. Gagasan utama paragraf di atas adalah gagasan utama biasanya ada pada kalimat pertama paragraf
pertama. Oke, di sini dibahas yaitu produksi padi tahun 2023 diperkirakan mencapai 53,01 juta ton gabah kering giling atau turun 2%. Oke, jadi mengalami penurunan. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi jawaban A. Produksi padi tahun 2023 diperkirakan menurun ya. Itu merupakan gagasan utama. Lanjut soal nomor 27. Penyebab produksi tahun 2023 turun 2% dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya adalah kecuali. Oke. Yang diminta adalah yang bukan penyebab. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Produksi tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan produksi tahun 2023. Ini merupakan kalimat informasi ya, bisa dikategorikan sebagai simpulan dan bukan merupakan penyebab produksi tahun 2023 ini gagal atau turun 2%. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut soal nomor 28. Ini teks untuk menjawab soal nomor 28 hingga 30. Ya, kita langsung lihat pertanyaannya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah pernyataan yang tidak sesuai adalah opsi jawaban A nih. Yaitu dalam teknologi digital silikon konvensional untuk meningkatkan kecepatan prosesor, kecepatan transistor dalam chip prosesor harus diturunkan. Ya, jadi ini tidak dibahas di dalam teks. Sementara kalau yang B, C, D dan juga E ini dibahas di dalam teks. Jadi jawaban yang tepat ya sudah pasti yang A. Lanjut soal nomor 29. Kecepatan pengolahan informasi masa depan dalam sistem komputer yang berteknologi digital silikon seperti sekarang tidak akan lagi diharapkan maksimum karena ini berhubungan dengan alasan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu ukuran transistornya tidak dapat lagi diperkecil. Ada pada ini paragraf pertama. Upaya meningkatkan kerapatan transistor ini tidak mungkin dilakukan terus-menerus tanpa batas karena suatu saat pasti akan diperkecil lagi. Sedangkan ukuran transistornya ini sudah tidak bisa. Gitu ya. Oke. Jadi ada pada paragraf pertama. Lanjut soal terakhir nih. Ya, soal terakhir yaitu soal nomor 30. Kata komputasi pada paragraf di atas memiliki makna yang sepadan dengan kata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komputasi ini memiliki makna perhitungan dengan komputer. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban A. Baik. 30 soal sudah kita bahas satu persatu. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikannya ketika teman-teman menempuh ujian SBMPTN atau SNBT di tahun 2024, sehingga teman-teman bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang teman-teman incar gitu. Saya mohon maaf apabila ada bahasa atau penjelasan yang mungkin kurang dipahami oleh teman-teman. Mohon untuk dimaafkan dan saya akhiri untuk penjelasan kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.